Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita semua dapat bertatap muka berkumpul dalam acara pada hari ini, yaitu adalah diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bu Isma, dan kesepakatan bersama guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Bukangan 03. Selamat datang Bapak Ketua Komite Pak Imam Muji. Baiklah, Bapak Ibu mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia. Bapak Ibu dimohon berdiri. Kepada Ibu Zudina dipersilakan. Yudina. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama berdoa yang akan dipimpin oleh beliau Ustaz Didi Suardi. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, semoga acara pagi hari ini yaitu kesepakatan bersama Bapak Ibu guru dan teknik SD Negeri Bukangan 03 berjalan sukses dan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatina wa ala niyatikum liridhonillahi ta'ala bi syafa'ati rasul bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Didi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komite Orang Tua SD Negeri Bukangan 03 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Imam Muji. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera kita semua yang kami hormati Bapak Forsatban Pendidikan. Terima kasih memuji. Berikutnya adalah sambutan dan pengarahan serta pembinaan dari Bapak Forsatban Kecamatan Semarang Timur kepada Bapak Sutikno SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Pak Imam Ketua Komite SD Negeri Bukangan 03, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, saya hormati pula. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali. Sudah berapa? 3 minggu ya? Itu ya, alhamdulillah. Mau kondisi rumah ya?
sekali ngomong dari anu ya. Luar biasa tentunya hari ini masuk pertama sudah berkumpul ya berdiskusi kita untuk memajukan kaitannya dengan pendidikan khususnya di budaya tiga ya disampaikan oleh Pak Imam. Jadi hari ini Bu Istiqomah ya dibilang oleh sebagai calon guru penggerak di Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang tadi mewakili ibu kepala sekolah dan juga Nomiga yaitu Bapak Tersono yang saat ini yang tadi mewakili ibu kepala sekolah yaitu Ibu Yuliana Wahyati yang saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru sampai peserta karyawan dan juga Nomiga. Pertama-tama mari kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan kesepakatan bersama guru dan teknik dan juga logika dan diseminasi budaya positif. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1-4 bersama saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bugam 03 Kota Semarang. Ya. Sebelum menginjak materi, saya sapa dulu ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar kalian Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Tadi saya menunggu juga tadi memberi sambutan tapi orang apa saya usah materinya aja ya. Langsung kita ya. Ini padahal banyak loh Ibu Tina materinya banyak. Oh ya, kesepakatan dulu teman-teman. Ini kegiatannya mau bagaimana? Sampai berapa kadang ini banyak materinya. Santai geser satu. Serius santai. Tujuan tercapai ya. 1 sampai 7 bulan. Ini ya. Sebelum mulai materi ini, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu dahulu. Kalau saya bicara tentang budaya positif, kira-kira yang terbersih di benak Bapak Ibu semua itu apa? Monggo silakan. Api-api positif, apalagi Pak Bapak Ibu positif. Iya Bu.
Ya, menanamkan budaya yang positif kepada dirinya sendiri dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada peserta didik. Ya, bisa ada lagi tambahan dari Bapak Ibu tadi ya, ada sono budaya positif itu api-api komen. Kalau yang positif tadi penanaman kebiasaan, ya betul, yaitu dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan tadi. Kira-kira Bapak Ibu, apakah penting menanamkan budaya positif itu di sekolah kita Bapak Ibu? Penting apa tidak? Iya, penting ya Bapak Ibu menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mengapa hal tersebut penting? Karena dengan kita mempelajari, dengan kita memahami budaya positif itu, diharapkan nantinya akan menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul, motivasi yang tumbuh dari dalam diri peserta didik kita. Ya, salah satunya saya ini sebagai calon guru penggerak disuruh, diminta untuk melakukan diseminasi. Diseminasi budaya positif di sini adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru semuanya. Diharapkan nanti setelah pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu guru juga menyebarkan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siapa Bapak Ibu? Kepada peserta didik kita, ya betul Bu, kepada siswa-siswi kita. Ya, budaya positif tadi adalah budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu perwujudan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pastinya sudah sering mendengar ya tentang profil pelajar Pancasila itu. Ya. Ada berapa dimensi Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? Belum ada dari situ Bapak Ibu. Profil pemuda Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ya, 6 dimensi ini yang diharapkan akan terwujud di sekolah, tiap-tiap sekolah, baik itu di sekolah kita maupun di sekolah manapun berada. Oh ya, ini karena kita siap satu-satu deh, serius santai sampai hujan. Monggo yang mau mengambil jusnya dipersilakan nanti ya sambil saya isi karena ini banyak itu Bapak Ibu materinya. Ya, yang pertama yaitu dimensi pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan peserta didik kita itu mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya mempunyai akhlak yang mulia berbudi pekerti luhur. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, ini kaitannya dengan menjunjung tinggi kebudayaan. Apalagi di negara kita Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya, diharapkan peserta didik kita juga dapat menjunjung kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bergotong royong. Maksud bergotong royong di sini adalah tidak hanya membersihkan kelas atau membersihkan sekolah saja di Bapak Ibu. Kira-kira apa? Bergotong royong di sini maksudnya bekerja sama atau berkolaborasi, betul positif. Berkolaborasi bisa dilakukan antar siswa atau antar guru. Yang keempat, kreatif. Diharapkan peserta didik kita memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif. Yang kelima, bernalar kritis atau berpikiran kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Diharapkan peserta didik kita dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena begitu pentingnya budaya positif ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di sini ada konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan satu persatu. Banyak sekali Bapak Ibu. Kira-kira masih semangat atau tidak ini? Semangat. Semangat. Terima kasih. Beri tepuk tangannya terlebih dahulu untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif. 5 posisi kontrol guru. Ada motivasi perilaku manusia.
kebutuhan dasar manusia, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum ke pembahasan pertama, materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Saya mau menanyakan kembali ini. Bapak Ibu pastinya sudah sering ya mendengar tentang dua istilah ini. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, dan yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang mau memberikan pendapat tentang pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan pendapatnya? Siti Rodia. Jawab di tengah. Murid SMP. Ada yang memberikan pendapatnya bagaimana itu bedanya? Ada. Ya. Terima kasih Pak Jasana. Ya. Konting. Karena pembelajaran pada guru itu guru selalu memberikan ceramah atau mungkin bisa dari guru saja yang aktif dan guru saja yang mungkin dalam pembelajaran itu. Gurunya kan dari itu semua kan. Kalau ada untuk apa misalnya ada B itu otomatis peserta didiknya yang aktif, guru memberikan motivasi sebagai genre atau sebagai pemimpin dalam pembelajaran itu, dan muridnya lah yang belajar sesuai dengan kemerdekaan. Bagus. Dari kebenarannya untuk Bu Siti, bagus ya. Ilmiah. Dan jadi Bu Siti sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan dua-duanya. Pembelajaran yang berpusat kepada dua murid peserta didik. Ya, apakah Bapak Ibu yang di sini di SMK Lama ini sudah juga melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Bu Siti Rodia, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid? Mendekati. Ya, semoga kedepannya akan melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid ya, karena sekarang ini diharapkan kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah digaungkan kemarin. Adanya apa? Asesmen diagnostik awal. Apa itu asesmen diagnostik awal? Yaitu tes awal supaya kita mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Kita bisa mengetahui dengan kebutuhan mereka, apakah gaya belajarnya audio, apakah gaya belajarnya itu visual atau kinestetik. Seperti Bapak Ibu yang di sini, yang kadang kalau fokus membaca belajar, ada yang bisanya di tempat yang tenang, ada juga yang bisa dengan menggunakan musik. Ya. Sama juga dengan konsentrasi kita. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar, filosofi pendidikan menurut Ki Wirarasa. Bahwa menurut kita itu bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Tabula rasa adalah kertas kosong yang berisi tulisan sama-sama. Ya, tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut, mengisi pengalaman-pengalaman yang bermakna pada peserta didik kita. Kemudian, semua murid, semua anak itu terlahir dengan bakatnya. Semuanya murid itu, anak-anak itu unik, masing-masing unik. Dan budi pekerti dalam hari ini kita dulu, kalau kita mengajar yang penting mencapai KKM, hanya pengetahuan saja. Tapi kalau paradigma belajar yang sekarang, kita lebih meningkatkan ke budi pekerti, akhlak yang mulia. Kemudian tugasnya guru itu menuntun, bukan menuntut bakat anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugasnya adalah menuntun bakat anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya, guru diibaratkan petani dan peserta didik diibaratkan biji jagung. Tugasnya petani bagaimana Bapak Ibu? Supaya biji jagungnya itu tumbuh bagus, subur. Tugasnya petani hanya apa? Menyiram, memberi pupuk supaya tumbuh bagus, subur. Ya, pendidikan selanjutnya adalah pendidikan harus memperhatikan juga kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya, anak-anak yang tinggal di daerah pantai, mereka tidak mungkin akan belajar tentang daerah pegunungan. Jadi anak-anak yang dekat pantai pasti akan belajar tentang
kodrat alamnya sesuai tempat tinggalnya. Dan kodrat zaman, kita harus juga bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Anak-anak murid-murid kita sudah terbiasa main TikTok, main HP. Kalau bapak ibu gurunya tidak bisa mengikuti, anak-anak pasti belajar. Kemudian yang terakhir itu tadi, pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang berpihak pada murid. Ya, ini selanjutnya Bapak Ibu, guru sebagai pemimpin pembelajaran bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang positif, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama atau berkolaborasi sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh membentuk sebuah budaya positif yang berpihak pada murid agar visi guru atau visi sekolah dapat tercapai. Ki Hajar Dewantara Cara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau mewujudkan merdeka dalam konteks pendidikan saat ini syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin itu kita sambungkan dengan peraturan. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang berdasarkan motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, ini disiplin, kata disiplin sendiri sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, teratur. Disiplin positif sebenarnya tidak harus dilakukan dengan memberi hukuman. Justru, kalau bisa hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Yang diharapkan seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, saya ingin mengetahui pendapat Bapak Ibu tentang pernyataan setuju atau tidak ini pertanyaan pemantiknya. Lalu ini mana Pak? Ini agak kelihatan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Nanti ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira untuk pernyataan yang pertama, siapa yang setuju Bapak Ibu? Coba tunjuk tangan. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, monggo siapa yang setuju? Dengan kita memberikan hukuman, anak-anak lebih disiplin. Bisa datang terlambat, anak yang datang terlambat disuruh lari lapangan, setuju atau tidak Bapak Ibu? Ini, kemudian tidak ya. Coba yang lainnya bagaimana, setuju atau tidak untuk pernyataan yang pertama? Yang setuju di tangan. Kalau tidak ada berarti tidak setuju yang pernyataan pertama. Untuk yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk pertanyaan kedua, monggo Bapak Ibu, siapa yang setuju tunjuk tangan? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti anak-anak kalau salah itu diberi hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman. Ya, coba ini ada apa? Ya, yang nomor 2 itu saya sering bahkan melakukan jika ada anak yang mendekatkan anak kotor itu saya suruh segera membaca istighfar. Itu yang saya lakukan kepada anak. Kemudian ketika saya tidak tahu apakah itu tidak masalah ya, kembali di sana. Kemudian misalnya ada anak yang terlambat ingin mengikuti pelajaran, kan itu berdoa itu saya suruh berdoa sendiri, itu bagaimana? Apakah itu termasuk itu mana yang masuk? Terima kasih. Jawabannya di situ dong. Nyontoh jenengan. Lagi satu ya. Terus.
Ya, terima kasih Bu Siti tadi untuk tanggapannya, pendapatnya. Kalau tadi Bu Siti kalau apa anak berbuat salah, anaknya disuruh istighfar ya, astagfirullahaladzim. Tambah benar itu. Jadi tambah benar. Terima kasih Bos. Yang tadi pendapatnya Bu Siti, ya nanti kita lihat dulu. Apakah pemberian hukuman yang positif seperti baca membersihkan dan muslim dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini nanti kita akan bahas satu-satu supaya lebih paham lagi. Selanjutnya Bapak Ibu supaya tidak bosan kita permainan dahulu. Kita lakukan permainan, kita bermain dulu. Tentang perubahan paradigma teori kontrol kegiatan anak. A dan B. Ada A itu sebagai Anda dan B sebagai teman Anda. Caranya begini Bapak Ibu. Sopirlah secara kertas. Monggo, bisa saya belakang-belakang. Saya belakang. Dan nomor satu kan sudah saya belakang. Yang depan ada satu kasih belakang. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Tugas ya? Bapak Ibu sudah menerima kos yang tadi sudah semua? Ya. Sudah menerima juga yang belum? Terima kasih Bu Intan yang sudah membantu baginya. Oh, gitu. Terima kasih. Ada tangan PP. Ini ada sopir kelas secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Karena tidak ada beban nanti tidak usah ditulis ya Bu, dipikirkan aja. Kalau sopir kertas itu diibaratkan adalah benda, suatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Kemudian kertasnya itu diletakkan di tangan bertangan yang belum. Ini apa? Sudah. Nah, terus teman Anda nanti masing-masing dari teman Anda mencoba membuka kepala Jamu Mbak Erna. nanti bisa dilakukan dengan cara membujuk, boleh mengancam atau mendetik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Coba Bapak Ibu silakan dicoba untuk Bu Siti kalian dulu mencoba, boleh tidak sama Bu dia dicoba saja kita berpasangan. Sopirnya cari kata enggak tahu sih. Kalau kata itu suatu yang berharga bagi kita. Masing-masing pasangan saling membuka kepala tangannya temannya. Apa yang terjadi? Pasangannya sebenarnya boleh disebutnya. Jangan jalan tangan Anda. Terima kasih. Coba siapa yang bisa memberikan apa yang terjadi setelah Bapak Ibu melakukan semua? Apakah Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan temannya? Bisa. Kalau jawabannya belum bisa. Coba ada jawaban yang lain. Alasannya benar, boleh dari kita belum. Bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan dua bisa
Kita bisa memberikan pelayanan yang Jadi coba kita memberikan pendapatan ya. Bu Anissa itu saya begitu beli apa beli bahasa yang jelek-jelek dari sampai bahasa yang bagus-bagus nggak mampu langsung mintanya apa bahasa mintanya apa bahasa dan ibu itu coba minta ya Bu Anissa cantik ada tidak mau oh itu ya harus beri sana ada langsung ya Mandiri dan ya buka sendiri. Kalau ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa buka. Itu termasuk ilusi kontrol. Ya, salah satu ilusi kontrolnya ada beberapa ini. Ilusi guru mengontrol murid. Kadang bapak ibu semua itu pada mikirnya bocah ini seorang atur, aku bisa kontrol. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah murid mengizinkan bapak ibu untuk mengontrol dirinya. Ya, bapak ibu pernah itu ya menemukan murid yang tidak mau masuk sekolah walaupun disuruh. Apakah pernah? Pernah ya. Itu muridnya yang mengontrol dirinya sendiri. Seperti tadi, Bu Tina membuka kepala tangannya Bu Anissa tidak bisa. Kenapa? Bu Anissa masa itu adalah barang berharga yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini adalah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar setelah kita dikritik, kita disalah-salahkan akan menguatkan karakter kita? Apakah itu benar? Apakah sebaliknya? Sebaliknya kita merasa manipulatif atau kita merasa menutup pikiran terus, ya overthinking. Itu ilusi. Yang keempat lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita bapak ibu guru yang sering kita lakukan, kita merasa sudah dewasa, pasti kita lebih besar dari murid kita merasa bisa memaksa murid-murid kita. Padahal itu adalah ilusi. Yang bisa mengontrol diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Iya betul bapak ibu. Kemudian adanya perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, yang memiliki kontrol tadi diri kita sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah gampang? Ya betul. Ya tidak bisa, tidak gampang itu tidak segampang itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba memahami dia. Ya, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan juga ya Bapak Ibu. Kita menganggap anak-anak yang jelek, pasti kita akan mengecap jelek. Padahal yang sebenarnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Misal contohnya, anak datang terlambat. Itu kan harusnya kita juga menanyakan alasannya apa. Tidak langsung kita marah-marahin. Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol siapa? Ya diri kita sendiri. Yang keempat, ada saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Tapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian adanya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu hanya stimulus respon. Yang sebenarnya adalah adanya kolaborasi atau konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian tadi ada model berpikir menang kalah. Seperti tadi kepala tangan membuka kepala tangan, pikirnya, wah aku bisa membuka kepala tangan ini. Aku bisa membuka kepala tangannya Butina. Seharusnya yang kita pikirkan adalah apa Bapak Ibu?
model berpikir menang-menang. Ya. Selanjutnya, perilaku manusia itu didasarkan ada beberapa motivasi. Yang pertama adalah motivasi ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contohnya tadi, seperti kita melaksanakan kegiatan 5S. Ya, kan masing-masing dari kita pasti ada motivasinya. Misalnya, aku mau melaksanakan itu biar nanti tidak kena teguran dari gurunya. Ya, itu motivasi yang timbul dari luar, motivasi eksternal. Yang kedua, lanjut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya yang dipikirkan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, kalau ingin mendapatkan imbalan, itu juga motivasi dari luar, motivasi eksternal. Yang bagus adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri, yaitu yang diharapkan dari tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Yang ditanyakan adalah di dalam hatinya, saya akan menjadi seperti apa sih? Akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Yaitu menghargai diri sendiri. Ya, ini Bapak Ibu, dari pendidikan Ilmu ini saya juga baru tahu kalau ternyata itu penghargaan itu sama dengan menghukum. Ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dari luar eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang disebutkan oleh Alvin Kohn tahun 1993. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, siswa-siswi kelasnya Pak Pras, itu kalau mau masuk ke kelas presiden ramai, mau masuk pasti libur dulu, tidak mau masuk. Kemudian Pak Pras memberikan bintang kepada para peserta didiknya, para murid-muridnya. Dengan memberikan bintang, mereka bisa tertib masuk ke kelasnya. Itu setiap hari dilakukan seperti itu. Tapi pada suatu ketika, karena Pak Pras ada keperluan, Pak Pras tidak bisa masuk, digantikan oleh Bu Firda. Ya. Dan mungkin kan ini anak-anak kalau tidak bisa diatur ya, kenapa? Ternyata karena kebiasaannya Pak Pras yang telah memberikan bintang kepada peserta didiknya. Nah, kita pada berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Kita memberikan bintang, memberikan penghargaan kepada peserta didik dengan harapan teman-teman yang lain itu ikut bersemangat, ikut itu bintang gitu kadang. Tapi kadang tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang terjadi misalnya ya, ada anak-anak yang tes 1 pada waktu upacara atau apel itu disuruh maju depan. Di depan lapangan, mereka yang ranking 1 itu diberikan ujian, diberikan sambutan dari Bapak Ibu guru, kemudian diberikan salam. Dan yang terjadi di para siswa yang tidak maju itu mereka seperti dihukum. Halah, kalau kayu paling pintar, mereka merasa dihukum yang lainnya. Beda dengan yang diberi penghargaan. Kemudian yang ini penghargaan merusak hubungan. Contohnya ini ya, misalnya, misalnya ada Bapak Ibu guru yang memberikan uang kepada peserta didiknya. Nah, peserta didik yang lainnya kan merasa pas waktu dia kok dikasih uang sih, padahal waktu aku juga mengerjakan, aku nggak dapat uang tersebut. Nah, timbulnya rasa apa? Rasa iri, rasa aku kok tidak dapat, padahal kemarin aku juga bisa sampai seperti itu, tapi tidak dapat nilai 100, tapi tidak dapat. Tapi kok temanku si Ani dapat ya, itu akan menimbulkan
apa iri hati dan akan merusak hubungan. Nah ini Alfikon sudah melakukan penelitian. Kalau dihukum itu dihukum oleh penghargaan, kalau penghargaan itu sama dengan hukuman. Yang baik adalah bagaimana Bapak Ibu memberi apresiasi, memberikan apresiasi atau pengakuan dengan beberapa hal, dengan cara beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan bisa dilakukan secara bergantian. Jadi masing-masing murid itu diberikan apresiasi, tidak hanya si Ami, si itu saja, semuanya diberikan apresiasi. Dan pengakuannya itu dilaksanakan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Contoh pengakuannya, apresiasi kebajikan yang bisa dilakukan adalah, kemarin saya perhatikan loh, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Loh, prosesnya pada waktu menolong. Terus ada lagi, saya menghargai kepedulianmu loh nak, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada lagi juga mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini bisa dilakukan secara kontinu, konsisten kepada semua murid secara bergantian. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi. Bareng-bareng ya Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau di sini hukuman, ada juga yang konsekuensi. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Bagaimana Pak Polda ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita lihat ya jawabannya. Yang pertama betul tadi hukuman. Hukuman. Ya, ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, betul tadi yang konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi juga. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, termasuk konsekuensi. Nah apa bedanya sih hukuman dan konsekuensi itu? Bedanya adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maksudnya gini, siswa sudah tahu kalau saya terlambat saya akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Jadi siswa sudah mengetahui sanksinya, konsekuensinya apa. Yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Beda dengan konsekuensi, itu hanya membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bu adat ya, adat berhenti dulu ya. Ini baca langsung ya, ambil dia nanti ya. Iya.
Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi selanjutnya adalah kalau hukuman itu anak bisa membenci kedisiplinan, beda dengan konsekuensi anak bisa lebih menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, beda dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menjadikan konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi menjadikan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Beda dengan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, anak berjiwa tidak nyaman, kehilangan haknya, diasingkan untuk sementara waktu karena sanksi yang dia terima. Nah Bapak Ibu, itu tadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Untuk lebih mencairkan suasana, kita SDG dulu Bapak Ibu. Monggo silakan berdiri dulu Bapak Ibu semuanya. SDG dulu. Kita itu.
Terima kasih teman-teman udah SDG-nya ya. Kita lanjut lagi. Boleh sambil minum jusnya, silakan. Makan cemilannya kalau masih ada. Nanti untuk selanjutnya kita ini kan awal mulanya masuk pembelajaran tahun ajaran baru. Kita pasti menginginkan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Keamanan. Untuk keselamatan, betul. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Ya, untuk kesehatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan kedisiplinan agar tidak dengan materi ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu hal berdasarkan keyakinan dari dalam diri kita, itu akan lebih mudah untuk kita lakukan dibanding kita hanya mematuhi peraturan-peraturan yang sudah tertulis. Betul apa tidak Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang nantinya itu disepakati bersama, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik yang muncul dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya tadi, anak yang jelek, berbuat jelek itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa kita harus mengetahuinya. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini dosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia untuk saat ini kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Yang kita sebutkan tadi ada 6 dimensi ya. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelas itu nanti berdasarkan curah pendapat dari peserta didik siswa-siswi kita. Jadi nanti kita menerangkan dulu tentang peraturan. Kemudian dari peraturan sekolah itu kita berikan ke anak-anak COVID, kalau saya mungkin seperti itu nantinya. Dia ke anak-anak COVID, mereka menuliskan kira-kira pengen kelasnya seperti apa toh? Kepengen luar kelasnya seperti apa? Terus baju seragamnya mau bagaimana? Itu anak-anak yang mencurahkan berpendapat. Kemudian juga mau dimulai pembelajaran jam berapa? Dengan acuannya peraturan sekolah, tidak bertentangan dengan peraturan sekolah. Dan keyakinan dari anak-anak tersebut itu keyakinan yang muncul dari dalam dirinya. Kalau keyakinan sudah muncul dari dalam dirinya, pastinya nanti akan dilakukan dengan sukarela. Ya, hendaknya peraturan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak kata-katanya sehingga mudah diingat. Misal kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Tidak terlambat datang ke sekolah, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Jadi yang negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi, ikut berpendapat lewat surat pendapat tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu kan tidak bisa digunakan sepanjang waktu. Jadi diharapkan untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini berikut ini adalah peraturan. Nanti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu?
Seperti tadi kalau menggunakan helm, oh keyakinannya untuk keselamatan. Melakukan 3M untuk kesehatan. Nah ini. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinannya apa? Rapi, terus apa lagi Bapak Ibu? Jadi anak tersebut mengembalikan buku ke tempatnya. Ada rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Saling menghargai, saling menghormati. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Saling menghormati, bisa menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Ya ini tadi ya Bu. Tanggung jawab menghormati orang lain. Nih, dilarang melakukan kekerasan dan keselamatan, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Berganti menunggu giliran, menghormati orang lain. Anak diajarkan juga bersabar. Gunakan masker untuk keselamatan, untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga untuk keselamatan diri. Nah, kalau anak sudah mempunyai keyakinan dalam dirinya, pasti akan melaksanakannya dengan sukarela. Karena keyakinan itu tumbuh muncul dari motivasi intrinsik. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Contohnya begini Bapak Ibu. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Agus ini ya, jadi membuat Bu Ani buka pikiran terus ini. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Apa? Monggo, ada yang mau berpendapat? Kalau Bapak Ibu menjadi Ibu Ani, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Terus kenapa sih Agus kok berbuat seperti itu, suka meminta bekal makan siang teman-temannya? Monggo, ada yang mau berpendapat? Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan kenapa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Apabila ini ada, kita tanya dulu, makanya kita harus tanya. Agus itu kenapa sih kok sukanya mengambil bekal makanan temannya di hutan? Nah, ini apabila Agus jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Berarti kebutuhannya Agus apa? Bertahan hidup. Kalau jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya Agus apa? Ingin diperhatikan, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila jawabannya Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah apa? Pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kekuasaan. Kalau ada jawabannya Agus karena dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini langsung aja ini. Nah, 5 posisi kontrol. Pada mata Bapak Ibu kita lihat 5 posisi kontrol dulu. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita lihat videonya. Posisi penghukum. 5 posisi penghukum.
Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu yang terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Dua kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Bisa tidak bisa ngomong kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Tunggu sih, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Ya. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren. Posisi tenang. Biar kamu Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang malu bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana mandi lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. posisi tenang. Naren! Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu.
Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa dalam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol seperti Bapak Ibu. Kira-kira ini Bapak Ibu termasuk di posisi yang mana? Nah, silakan berdiri ya. Termasuk posisi yang mana? Apakah termasuk posisi yang mendukung atau tadi posisi yang terakhir itu posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Sebagai manajer. Dari 5 posisi tersebut, ini dari video tadi kan bisa ya, siapakah yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi pendukung. Ya, apakah pendukung? Apakah sebagai merasa bersalah, membuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Membuat rasa bersalah. Ya, ini. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus posisi guru yang apa? Menghukum, teman, merasa bersalah, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, Naren. Teman. Rasa bersalah. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Monitor, pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diberi pertanyaan. Termasuk apa? Jadi ada pendukung, manajer. Ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Termasuk apa ini posisinya? Pendukung. Coba kita lihat di Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Berarti dia membuat kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu termasuk kemarin. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk yang pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi guru sebagai manajer, memberi pertanyaan. Biar peserta didiknya, siswanya mencoba berdiskusi mencarikan solusinya bersama-sama. Kamu selalu yang paling terakhir, termasuk pembuku. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tadi 5 posisi kontrol. Kita dari video itu bisa, oh kita itu termasuk posisi kontrol yang mana? Refleksi nanti. Terus apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Ciri-ciri orang restitusi itu ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan atau memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada penyelesaian masalah atau solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun caranya ada segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas anak yang telah berbuat salah atau merasa gagal. Menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang sukses. Kemudian validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya kan setiap tindakan manusia tadi ada tujuannya ya, adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Yang bisa dikatakan dulu pada tahap validasi kebutuhan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Misalnya ini kalau anak setelah kita tanyakan, sebenarnya kamu bisa berbuat lebih dari itu, tapi bisa percaya kamu tidak melakukan seperti itu. Sebenarnya kamu bisa, tapi kamu tidak melakukannya. Terus tadi, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok hari? Nah itu dan tahap validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, karena tadi kita di awal belajar sudah membentuk keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinannya. Guru berkata, keyakinan ini supaya anak melihat kesabarannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang bisa dikatakan juga adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai yang sama apa yang kita sepakati. Jadi kejadian ini, apakah ada keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Terus, kamu ingin jadi anak seperti apa ke depannya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu tadi adalah segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan kepada peserta didik saya pada waktu murid saya terlambat datang ke sekolah. Dan yang maksud keduanya adalah anak yang suka membuang sampah di laci kelas. Monggo Bapak Ibu silakan dilihat video penerapan segitiga restitusi.
Anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda dan kombinasi pecahan biasa serta pecahan campuran. Kita perhatikan dulu soal-soal berikut. Ada soal 1/2 ditambah 1/3. Penyebutnya sama apa tidak, anak? Ya, penyebutnya ada 2 dan 3. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Coba diperhatikan dulu ya.
Dalam menstabilkan identitas di Bapak Ibu. Memberi contoh kalau Bapak Ibu judulnya juga pernah berbuat salah, terlambat datang soal acara. Kali ini validasi tindakan yang salah, menanyakan kembali kenapa dia berbuat seperti itu berulang-ulang. Untuk menanyakan keyakinan, ditanyakan kepada guru yang sudah berbuat kesalahan, keyakinan apa yang sudah dia langgar. Keyakinan yang timbul dari dirinya sendiri. Kita juga berdiskusi dengan anak apa yang akan dia lakukan ke depannya itu bagaimana, mau jadi seperti apa. Diharapkan murid kita mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi yang muncul dari dirinya sendiri dan akan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu tangkap dari segi garis diskusi. Kemudian murid kita memberikan testimoni perasaan mereka. Kasus yang kedua, seorang siswa yang sering membuang sampah di laci. Biasanya anak istirahat makan minyak ini dalam kelas ada di luar juga. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Jadi ketika anak-anak menemukan bungkus makanan dari cangkir yang belum dikembalikan ke kantin. Dan seringnya itu ketinggalan di salah satu meja, yaitu Reva. Dan keesokan harinya setelah pembelajaran selesai, Reva kita panggil sendiri. Tidak kita paling di depan teman-temannya.
Ya, itu tadi video yang sudah saya buat untuk penerapan segitiga restitusi. Ya, dengan berakhirnya video ini tersebut berakhir juga acara kegiatan diseminasi budaya positif dari saya. Kalau ada kekurangan, salah-salah kata itu jadi saya pribadi, sebenarnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang terakhir kali, Bapak Ibu saya meminta apakah ada refleksi, minta tolong dari Bapak Ibu salah satu untuk memberikan refleksinya. Monggo, siapa? Posisi ya, monggo Siti masuk, monggo Pak, masuk dulu. Jangan beban dulu ya Bapak Ibu, nanti ada tangan. Baik, terima kasih Ibu semua. Saya cuma mau ini ya, sekarang kita jadi guru itu posisi kita ada di mana gitu. Jadi memberikan refleksi. Mungkin kalau guru yang baru-baru itu biasanya menerapkan yang tadi reward, punishment gitu ya. Itu pasti menerapkan itu, mesti dari ini nek bocah disuruh apa? Ini nanti dapat hadiah, pasti senang. Nanti anak kalau mengerjakan ini dapat stiker, dapat bintang, itu pasti anak mau mengerjakan. Nah, apakah cara itu berhasil Bapak Ibu? Berhasil. Tapi dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, saya yakin itu pasti bocah ya bosen. Akhirnya nanti saling menyalahkan. Dan sebenarnya mau dihukum, aku dihukum. Akan terjadi seperti itu. Berarti posisi kita itu masih pada guru yang senangannya maksa ya, masih yang suka memaksa anak didik kita. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, kita dituntut menjadi guru yang menyenangkan, yang merdeka belajar, kan gitu tadi dari Bu Isma. Dan guru yang menyenangkan biasanya ini adalah guru-guru yang 2 tahun, 3 tahun mengajar, terus mulai ketok. Biasanya kelas piye carane kelas itu ben aktif.
dikai game, style video, style musik, senam, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk. Pasti Bapak Ibu akan mengalami fase itu dari musik menyenangkan untuk murid-murid. Kira-kira menyenangkan itu apakah cukup atau tidak? Kira pertanyaannya kan itu. Apakah ketika kita jadi guru yang menyenangkan, itu apakah mengena di siswa kita atau tidak? Mengena. Tapi juga berhasil atau tidak? Berhasil. Apakah akan terus-terus seperti itu? Kan tidak. Mesti bosan. Contohnya, tayangan PowerPoint PPT. Apakah selamanya siswa akan memperhatikan kita, fokus pada kita? Enggak tahu, fokus malah nih PPT nih. Orang yang guru nih. Nah, kita akan mengalami fase itu. Jadi tadi kita dari posisi guru yang senang ngerso, tahu alami. Sekarang dari guru yang menyenangkan, disenangi muridnya, enak, mesti guyon, terus apa? Tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, guru yang menyenangkan, mengalami itu. Sekarang kita dituntut untuk menjadi guru yang merdeka belajar. Tapi sampai Bisma, kita dituntut untuk tahu kebutuhan siswa itu apa. Jadi menyenangkan kok itu tidak cukup Bapak Ibu. Murid itu butuh yang bermakna. Yang dibutuhkan murid kita itu apa? Makanya ada namanya asesmen diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Nah, kita dituntut tahu kebutuhan dari peserta didik kita. Kalau saya tanya misalnya satu-satu dalam satu grup ini ya, satu grup ini, grup sana. Dalam satu grup itu ada satu teman yang ulang tahun misalnya. Ada satu teman yang ulang tahun. Siji mau kayak apa bukan. Terus ketika diberikan kepada teman yang ulang tahun tadi, dia kan hanya memilih satu. Yang dibutuhkan apa? Kira-kira kayak dia butuhnya beras atau sembako. Dari rumah waktu itu yang dibutuhkan sembako. Gitu kan, tidak semuanya kan diterima. Dan murid kita seperti itu Bapak Ibu, dan kita dituntut ada segitiga distribusi. Kita harus menanyakan yang dibutuhkan murid kita itu apa. Makanya dari refleksi ini kita jadi tahu posisi kita itu sebagai guru sing tadi apakah sing senengan hukum, memaksa, sing menyenangkan, atau kita sudah menjadi guru yang merdeka belajar. Mungkin itu saja dari saya Bisma yang bisa saya terima kasih. Terima kasih Pak Nur refleksinya. Ya, terima kasih dengan refleksi yang diberikan Pak Alun. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu guru. Monggo, silakan kalau mau melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti sudah selesai menulis, silakan nanti ditempel. Semuanya menambahkan sendiri ya. Nah.
Bismillah.